Pak Prabowo menyampaikan ke saya tentang arti pentingnya pendidikan dasar ini. Karena sebagaimana kita membangun sebuah rumah, pendidikan dasar ini adalah fondasi untuk pendidikan yang selanjutnya. Karena itu kami berusaha untuk pada tahun pertama ini meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, guna mewujudkan generasi yang berkualitas, generasi yang unggul seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden. Karena itu kalau ada sebagian masyarakat yang menganggap program ini elitis, sebenarnya ya memang ini elit, tetapi tidak elitis karena ada amanatnya di dalam undang-undang. Karena itu kami membuka program ini dengan seleksi yang sangat ketat untuk para calon muridnya, juga para gurunya, dan juga dengan fasilitas yang lengkap dan dengan standar pembelajaran yang di atas rata-rata sekolah nasional pada umumnya. Halo Sobat Media Indonesia, bertemu lagi dengan kami di sini dalam wawancara khusus jelang HUT RI ke-81. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini kita akan mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, MED. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Iya, Pak. Kami penasaran dengan kemarin itu kan baru buka SNT ya, Pak ya, Sekolah Nasional Terintegrasi. Iya, betul. Kita langsung aja ke situ, Pak. Ya. Apa harapan Bapak dari digagasnya sekolah ini? Ya, Sekolah Nasional Integrasi ini adalah bagian dari program prioritas Bapak Presiden yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang unggul bagi anak-anak Indonesia memiliki kemampuan dan bakat istimewa, baik dalam bidang akademik maupun di bidang olahraga dan juga bidang seni dan bidang-bidang keunggulan yang lainnya. Yang memang pada awalnya beliau menyampaikan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi ini didirikan di setiap kecamatan untuk semua jenjang. Tapi dalam perkembangannya kemudian beliau membuat sebuah kebijakan bahwa SNT itu dibuka hanya satu setiap kabupaten, itu pun hanya untuk jenjang SMP dan SMA. Memang ke depan akan dibangun di seluruh kabupaten dan kota secara bertahap. Dan untuk tahun pertama ini, tahun 2026 ini, sudah mulai kita buka untuk 17 sekolah nasional terintegrasi di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sementara memang masih istilah kami disebut dengan belajar di sekolah transit dulu, karena sekolah yang rencana dibangun di lahan seluas 10 sampai 20 hektar itu masih dalam proses pembangunan. Pembangunannya mungkin baru akan dimulai pada akhir tahun ini, tetapi penyelenggaraan dan proses belajar mengajar sudah mulai berlangsung. Hari Senin kemarin saya membuka MPLS di SNT 7 di Parung, Bogor, diikuti oleh seluruh SNT yang ada di Indonesia. Dan memang program ini adalah program yang secara konstitusional di dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Jadi memang ini pendidikan khusus yang ada ruangnya di dalam Undang-Undang 20/2003. Karena itu kalau ada sebagian masyarakat yang menganggap program ini elitis, sebenarnya ya memang ini elit, tetapi tidak elitis karena ada amanatnya di dalam undang-undang. Karena itu kami membuka program ini dengan seleksi yang sangat ketat untuk para calon muridnya, juga para gurunya, dan juga dengan fasilitas yang lengkap dan dengan standar pembelajaran yang di atas rata-rata sekolah nasional pada umumnya. Iya, Pak. Kalau secara kasat mata banyak awam yang melihat kok banyak sekali program sekolah ini, ada sekolah rakyat, ada sekolah sekolah Garuda, Betul. terus sama ini, terus
Secara umum bedanya apa Pak? Maksudnya yang Secara umum memang masing-masing punya kekhususan sih kalau saya lihat ya. Iya. Misalnya yang sekolah rakyat itu kan khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ya, keluarga dari desil 1 dan desil 2 menurut data dari BPS. Kemudian secara akademik mereka ini biasa aja, artinya tidak harus yang punya kemampuan. Mereka memang yang penting dari keluarga tidak mampu, yang kurikulumnya didesain dengan sistem kami menyebutnya dengan MEME gitu. Multi entry, multi exit. Jadi mereka bisa masuk kapan saja dengan program-program dengan modul tertentu. Kalau sudah cukup dia bisa menamatkan pendidikan. Kemudian yang sekolah unggul Garuda itu adalah sekolah yang memang dirancang dengan keunggulan-keunggulan yang kurikulumnya memang standar internasional dan memang highly selected, diasramakan. Jumlahnya secara nasional nanti hanya akan ada 20 di seluruh Indonesia selama rentang waktu 5 tahun. Kemudian ada lagi namanya Garuda Transformasi. Itu sebenarnya sekolah-sekolah nasional tapi diberikan muatan kurikulum lebih yang itu juga berasrama. Nah, sekolah nasional terintegrasi ini tidak berasrama dan mereka bisa berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, beragam. Bahkan anak-anak yang secara fisik disebut sebagai anak-anak yang difabel itu juga boleh. Jadi ada yang kemarin di Bogor itu saya ketemu dengan satu orang anak yang pakai kursi roda. Nah, dia boleh karena memang targetnya adalah untuk mereka yang punya kemampuan akademik di atas rata-rata. Bisa jadi kan mereka secara fisik mungkin berkekurangan, tapi secara intelektual dia punya kelebihan. Nah, ini sebenarnya masing-masing itu ada perbedaan. Nah, tapi mengapa SNT ini masih diperlukan? Kami ini kan punya sistem pendidikan yang kita sebut dengan sekolah yang standar ya, sekolah yang standar yang di situ memang kita membuka sekolah yang inklusif. Sekolah inklusif itu sekolah yang di situ murid dengan berbagai latar belakang ekonomi belajar di situ, berbagai latar belakang intelektual belajar di situ, kemudian juga mereka yang punya latar belakang fisik yang berbeda juga belajar di situ. Kita menyebutnya dengan pendidikan inklusif di mana sekolah itu menjadi tempat terjadinya meeting point dan melting point. Nah, sekolah-sekolah modern inklusif ini ada 4 jalur dalam penerimaannya. Jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, jalur domisili ini mereka diterima di sekolah itu lebih karena tempat tinggalnya yang dekat. Nah, kemudian kemampuan akademiknya ya tidak terlalu menjadi standar gitu. Yang penting dia dekat. Nah, kemudian yang kedua ini yang jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada 2, jalur prestasi akademik dan non-akademik. Nah, prestasi akademik itu sementara ukurannya ada 2, yaitu nilai TKA dan nilai rapot. Non-akademik itu ada 3, yaitu olahraga, kemudian seni, dan kepemimpinan. Nah, kemudian yang ketiga ini jalur afirmasi, itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang difabel dan juga dari keluarga tidak mampu. Dan jalur mutasi itu jalur murid yang diterima karena mengikuti tugas orang tuanya. Nah, jalur prestasi ini kan jumlahnya sangat terbatas. Sehingga banyak anak-anak yang punya kemampuan akademik yang tinggi ketika belajar di sekolah standar ini, mereka tidak bisa berkembang secara maksimal. Karena kalau guru kurang mampu mengelola kelas dengan sebaik-baiknya, mereka yang punya kemampuan unggul ini kan seringkali harus agak slow down gitu, karena mengikuti anak-anak pada umumnya. Nah, yang di bawah ini kadang-kadang ketinggalan, tidak mampu mengikuti yang di atasnya. Karena itu kan masih ada ruang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini belajar di sekolah luar biasa, yang memang itu dikhususkan bagi mereka yang punya difabilitas itu. Nah, kemudian SNT ini fokusnya pada mereka yang punya keunggulan-keunggulan ini gitu. Jadi sebenarnya ini mengisi ruang kosong yang belum mampu disediakan oleh sekolah-sekolah standar, dan yang kedua menyediakan
sekolah bermutu secara lebih merata karena setiap kabupaten ada sekolah unggul gitu. Dan nanti ke depan sekolah ini akan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain menyangkut mutu, menyangkut sistem pembelajarannya dan sebagainya. Selanjutnya kita mau nanya tentang ini Pak. Baru-baru ini juga pendidikan jarak jauh diimplementasikan untuk 700 anak didik ya Pak ya? Ya, jadi tahap pertama. Apakah ini dapat mengatasi persoalan anak tidak sekolah itu dalam jangka panjang apa jangka pendeknya? Ya, jadi sekarang ini kan sesuai dengan visi kami pendidikan bermutu untuk semua. Kami berusaha memberikan layanan pendidikan yang aksesibel, fleksibel dan affordable. Layanan pendidikan yang dia memang mudah diakses, kemudian juga dia fleksibel dan pembiayaannya bisa dijangkau. Nah, kami memperkuat broad-based education, di mana pembelajaran pendidikan itu tidak sebatas sekolah formal, tapi juga sekolah non-formal. Nah, banyak anak yang tidak mampu sekolah formal itu, tidak semuanya semata-mata karena alasan ekonomi. Sebagian dari mereka karena alasan waktu. Misalnya dia harus bekerja, yang mungkin dia bekerjanya di pagi hari, nah, sehingga dia bisa belajar di siang hari. Atau karena jarak, misalnya. Jarak dari sekolah formal terlalu jauh, karena mungkin di situ ya dia tinggal di daerah pulau dan sebagainya. Kemudian bisa juga karena memang kendala-kendala yang bersifat kultural. Dia nggak bisa belajar karena kendala-kendala kultural, misalnya ya mohon maaf, misalnya mereka sudah berkeluarga di usia muda dan sebagainya itu. Yang memang angka tidak sekolah dan angka putus sekolah kita ini masih besar, Mas. Menurut data ada yang menyebut di atas 4 juta. Karena itu kita ingin membuat pendidikan ini menjadi aksesibel dan fleksibel. Nah, sehingga kita memperkuat pendidikan itu tidak hanya jalur schooling, tetapi learning yang tadi mengembangkan broad-based education itu. Karena itu kami mengembangkan 5 model pendidikan yang fleksibel. Pertama adalah tadi pembelajaran jarak jauh, distance learning. Distance learning itu memang kita buka untuk mereka yang ya di situ karena alasan tadi domisili dan sebagainya, tidak ada sekolah yang dekat dengan rumah. Nah, ini sebenarnya pembelajaran formal, tetapi dia jarak jauh. Sehingga misalnya seorang ini yang sudah kita buka, misalnya ada murid-murid kita dari anak-anak pekerja migran di Kinabalu. Nah, dia belajar pembelajaran jarak jauh dengan sebuah SLTA di daerah Jawa Barat. Nah, dia sekarang ini ketika belajar, dia tercatat sebagai murid di sekolah di Jawa Barat ini. Nah, pembelajarannya distance learning gitu. Nah, ini sekarang sudah mulai kita kerjasamakan dengan 32 daerah di seluruh Indonesia. Masing-masing daerah itu ada sekolah induknya gitu. Nah, yang kedua itu program kesetaraan. Ini kelompok belajar, kejar paket itu. Ada kejar paket A, paket B, paket C. Paket A itu setingkat SD, paket B setingkat SMP, paket C setingkat SMA. Dan ini ternyata Mas Denny menjadi pilihan dari banyak kalangan, termasuk kalangan dari profesional. Ada sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat di Jawa Tengah, di Semarang itu yang dia pesertanya itu atlet-atlet olahraga terkemuka. Iya. Kan kalau di atlet tidak bisa masuk sekolah formal karena dia harus training, harus bertanding dan sebagainya. Sehingga kemudian dia ikut program kesetaraan ini, kejar paket ini. Nah, kemudian yang ketiga itu sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu mirip sekolah terintegrasi ini, tapi untuk masyarakat secara umum. Jadi SD, SMP, SMA, atau SMP, SMA, atau SMP, SD itu jadi satu. Dalam satu kompon seperti terintegrasi ini. Nah, nanti gurunya bisa multi-grade. Jadi dia gurunya bisa ngajar beberapa jenjang. Bisa ngajar SD, SMP, bisa ngajar SMA gitu. Bisa juga kemudian gurunya ini mengajar multi subjek, beberapa mata pelajaran gitu. Ini biasanya kami buka untuk daerah-daerah yang memang secara geografis itu jauh, penduduknya sedikit. Yang kalau dibuka sekolah pada umumnya itu
tidak mudah untuk menjaga keberlangsungannya. Nah, kita berikan layanan sekolah model seperti ini, sekolah satu atap itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah model-model sekolah terbuka. Nah, seperti universitas terbuka itu, model sekolah terbuka, dan itu memberikan kemudahan untuk mereka bisa belajar. Selain ada misalnya bentuknya community learning center, komunitas-komunitas belajar yang mereka ini juga bisa kita berikan layanan pendidikan sebagai bentuk dari komitmen kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kami harapkan dengan berbagai layanan ini, angka tidak sekolah dan angka putus sekolah ini bisa kami atasi. Karena memang ya sekali lagi problemnya bukan semata-mata ekonomi. Iya, ada yang tadi misalnya sudah harus bekerja. Harus bekerja itu bukan karena dia tidak punya uang, karena profesinya. Iya. Tapi memang ada yang karena, saya mohon maaf kan banyak daerah itu yang pernikahan dini. Dia masih usia sekolah tapi sudah berkeluarga, akibatnya dia putus sekolah. Nah, ini yang memang harus menjadi bagian dari komitmen kita untuk memberikan pendidikan bermutu untuk semua itu. Terus dalam pelaksanaan PJJ ini berarti secara teknis juga melibatkan teknologi, Pak ya? Iya, iya. Karena itu kita berikan bantuan untuk komunitas belajar dan juga mereka yang belajar PJJ ini kita berikan jaringan internetnya. Kita pakai Starlink yang harganya mudah dan itu bisa dipasang juga dengan jaringan yang tidak terlalu mahal gitu. Oke, Pak. Jadi kita bantu mereka, Mas Denny. Kita bantu, kita sediakan alatnya, kita bantu buku-bukunya. Terus ini mau follow up bencana Sumatera kemarin, Pak. Kan banyak sekolah juga yang... Iya, iya. Terus program revitalisasi sekolah di sana sudah sampai sejauh mana, Pak, sekarang, Pak? Udah? Iya, sekarang ini kalau di 3 provinsi yang terdampak bencana, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu sudah selesai hampir 100%. Oh. Karena kita kan sudah mulai pembangunan di bulan Februari yang lalu. Kemarin, ya. Bulan Februari sudah jalan dan itu jumlahnya hampir 5.000. Total semua ya, Pak ya? Totalnya hampir 5.000. Nah, kenapa saya mengatakan hampir 5.000? Karena banjir ini kan datang berkali-kali. Iya. Tidak satu gelombang. Jadi ada sekolah yang awal sudah kita bangun, rusak lagi karena banjirnya masih datang lagi. Bahkan beberapa bulan lalu kan masih ada banjir lagi di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara. Nah, sebagian yang belum kita bangun itu karena belum ada lahannya. Karena menurut rekomendasi, sekolah itu harus relokasi. Karena terletak di daerah atau tempat yang tidak aman. Nah, relokasi ini seringkali terkendala oleh 2 hal. Pertama, daerah sulit menemukan lokasi yang baru. Karena soal kepemilikan tanah. Iya. Dan beberapa memang sekarang kalau yang seperti ini, itu kita sediakan pendidikan di sekolah darurat. Nah, sekolah darurat seperti Huntara begitu. Ini sekolah sementara sebenarnya lebih tepatnya. Dia sebenarnya seperti sekolah biasa seperti ini, hanya memang bangunannya nanti suatu saat bisa dibongkar lagi, tapi bisa untuk digunakan selama 2 tahun, Mas Denny. Bisa dipakai untuk 2 tahun. Semua kelengkapannya, lantainya juga keramik, temboknya juga, mungkin temboknya dari bahan-bahan gypsum ya, tidak batu bata, tapi nyaman untuk belajar, itu bisa dipakai sampai 2 tahun lebih juga bisa. Nah, itu karena apa? Karena tanahnya belum ada. Atau yang kedua, belum bisa relokasi karena masyarakat, orang tua dan murid berkeberatan karena lokasi barunya jauh dari tempat tinggal. Misalnya ada satu yang di Sumatera Barat itu, sebuah SMA yang memang lokasinya itu tidak aman untuk belajar karena sering sekali banjir. Nah, disediakan tanah oleh pemerintah provinsi, masyarakatnya berkeberatan karena jauh dari tempat tinggal. Nah, yang seperti ini sebenarnya memang faktornya bukan karena kami tidak ada komitmen untuk membangun, tapi ada kendala-kendala teknis yang itu memang tidak bisa kami selesaikan sendiri karena kewenangan pengadaan tanah dan juga komunikasi dengan masyarakat itu lebih banyak bergantung pada pemerintah daerah. Iya. Kata Bapak tadi udah hampir 100% ya. Boleh tahu Pak total dana yang sudah dihabiskan atau yang disiapkan untuk program ini sendiri? Sudah 2 triliun lebih.
Sudah 2 triliun lebih. Untuk 5.000 sekolah. Iya, bahkan sekarang ada tambahan lagi kan, lagi karena kemarin kita mengajukan APT, anggaran biaya tambahan, sudah ada approval dari Kementerian Keuangan dan insya Allah bisa kami terus gunakan, terutama untuk yang kalau yang dia harus relokasi kan kita membangun unit sekolah baru. Karena unit sekolah baru maka biayanya juga lebih banyak kan. Biasanya lebih banyak karena misalnya SD, kan dia harus menyediakan minimal untuk sebuah SD yang ideal itu 10 ruang kelas. Ruang kelasnya 6, kemudian ada ruang guru, ada perpustakaan, kemudian ada UKS gitu kan. Jadi nanti harus ada toiletnya gitu. Jadi biayanya lumayan besar kalau yang unit sekolah baru itu. Itu termasuk sekolah yang hilang juga kan Pak ya? Ya, kan banyak sekolah yang hilang ya. Sekolah-sekolah yang hilang itu kan memang harus dibangun baru, bahkan kampungnya kan juga harus pindah juga gitu. Itu yang memang menjadi kendala. Gitu. Harapan Bapak untuk pendidikan dasar menengah kita di momentum kemerdekaan RI ini apa Pak? Ya, Pak Prabowo menyampaikan ke saya tentang arti pentingnya pendidikan dasar ini. Karena sebagaimana kita membangun sebuah rumah, pendidikan dasar ini adalah fondasi untuk pendidikan yang selanjutnya. Karena itu kami berusaha untuk pada tahun pertama ini meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, guna mewujudkan generasi yang berkualitas, generasi yang unggul seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, kami meletakkan 4 infrastruktur. Pertama, physical infrastructure. Kita perbaiki sarana-sarana fisiknya dengan revitalisasi. Insya Allah pada tahun ini kita akan 2025-2026 ini kita sudah akan selesai membangun revitalisasi untuk sekitar 90.000 satuan pendidikan. Kemudian digitalisasi, yang program Pak Presiden tahun pertama untuk 286.000 sekian satuan pendidikan itu, tahun ini insya Allah juga ditambah lagi masing-masing 3, sehingga nanti jumlahnya bervariasi, ada yang 3, ada yang 4, tergantung dari jumlah ruang kelasnya. Kemudian yang kedua itu pedagogical infrastruktur pedagogis. Kami melakukan 2 kebijakan di sini. Pertama, program yang terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Ini kami tingkatkan sehingga dengan 3 program untuk guru ini kami harapkan guru dapat mengajar lebih baik lagi. Nah, yang kedua masih terkait dengan pedagogical infrastruktur, kami mulai menerapkan pembelajaran mendalam. Sebuah pendekatan yang diharapkan dapat memperbaiki problem yang sekarang masih kita rasakan, misalnya learning loss, learning poverty sebagai akibat dari COVID dan juga akibat-akibat lain dari ya berbagai problem psikologis dan sosial anak-anak kita. Nah, yang ketiga itu cultural infrastructure, infrastruktur budaya. Kita memperkuat pendidikan karakter, Mas Denny. Pendidikan karakter ini kami lakukan melalui 4 program. 1 itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami mencoba membangun karakter melalui 7 kebiasaan, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Yang kedua itu program Pagi Ceria, di mana sebelum pembelajaran anak-anak ini menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan nasionalisme, kemudian senam anak Indonesia hebat, nah, kemudian baru berdoa masuk kelas. Nah, yang berikutnya adalah program penguatan ekstrakurikuler, khususnya pramuka. Nah, pramuka ini sekarang menjadi ekstrakurikuler wajib. Dan kami juga memberikan porsi dalam penerimaan murid baru tadi, kan ada jalur kepemimpinan itu salah satunya juga ini. Nah, yang keempat, cultural infrastruktur itu kita bangun dengan membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ini juga merupakan penjabaran dari kebijakan Pak Presiden, sekolah asri, budaya asri itu. Kemudian kita kembangkan dengan sekolah yang aman dan nyaman, dengan membangun sekolah yang bebas dari segala macam kekerasan. Dan kemudian juga kami juga menerbitkan surat edaran Menteri yang mendukung PP Tunas tentang pembatasan penggunaan gawai. Karena kita melihat bagaimana dampak negatif gawai itu
sangat besar terhadap pembelajaran, selain ada manfaatnya juga gitu. Nah, dampak yang sangat terasa itu misalnya ketagihan gawe, ini sudah jadi masalah mental yang serius kan. Yang kedua itu attention span yang pendek. Anak-anak kita ini nggak bisa konsentrasi yang lama, nggak bisa fokus karena udah terpengaruh oleh tayangan-tayangan yang pendek itu. Bahkan sebagian mengalami brain rot karena terlalu banyak mungkin melakukan doom scrolling ya, scroll terhadap hal-hal yang cenderung negatif itu. Nah, ini kita bangun semuanya sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter yang saya sebut dengan cultural infrastructure. Nah, yang keempat itu legal infrastructure. Berbagai regulasi yang mendorong peningkatan mutu. Misalnya kita kembangkan, mulai kita berlakukan tes kemampuan akademik. Yang itu kan sifatnya tidak wajib, tidak menjadi penentu kelulusan, tapi punya pengaruh besar dalam peningkatan mutu karena mendorong motivasi dan semangat belajar yang lebih tinggi di kalangan para murid. Kemudian juga berbagai aturan mengenai dana BOS yang kami juga permudah, dan juga berbagai aturan lain yang secara regulasi kami harapkan dapat mendukung pembelajaran yang bermutu sehingga makin meningkat pendidikan kita. Selain itu juga terkait dengan masih karakter juga, Mas, kami punya aturan baru tentang upacara. Jadi upacara bendera itu sekarang wajib dilaksanakan di hari Senin dan hari-hari besar nasional, yang di situ ada dua tambahan yang berbeda dengan upacara sebelumnya. Pertama, ada pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia. Itu setiap upacara dibaca. Ini merupakan penerjemahan dari pesan Pak Presiden untuk anak Indonesia, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Yang ketiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang keempat, rukun sama teman. Yang kelima, mencintai tanah air Indonesia. Ini dibaca setiap kali upacara bendera. Kemudian ada menyanyikan lagu, selain lagu-lagu nasional itu kami minta lagu ini, lagu Rukun Sama Teman. Untuk mendorong sikap ramah, mendorong perilaku yang baik, dan juga interaksi yang lebih saling menghormati satu dengan yang lain. Gitu. Ikrar tadi mirip janji siswa juga nggak, Pak? Mirip. Tapi janji siswa kan tidak ada kan? Udah nggak ada. Ya? Janji siswa sudah tidak ada, kita ganti dengan Ikrar Pelajar Indonesia itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Cukup ya, makasih. Sobat Media Indonesia, demikianlah wawancara kami dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Master of Education. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Denny, terima kasih. Sampai jumpa kembali di program khusus wawancara khusus berikutnya. Terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih.